Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Lydia Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi psikologi pendidikan yang saya ambil dengan bertemakan pembelajaran yang efektif. Di sini saya akan bahas 3 mengenai pengertian pembelajaran yang efektif, ciri-ciri dan indikator pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif. Menurut Pophan dan Baker, pada hakikatnya proses pembelajaran yang efektif terjadi jika guru dapat mengubah kemampuan dan persepsi siswa yang sulit mempelajari sesuatu menjadi mudah mempelajarinya. Lebih jauh, mereka menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran untuk dapat memaksimalkan pembelajaran. Sementara itu, pembelajaran yang efektif juga memerlukan efisiensi. Menurut Mr. Water pada tahun 1992, mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk menunjukkan sesuatu dengan sedikit usaha, biaya, dan pengeluaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi mencakup penggunaan waktu dan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan tugas tertentu. Itu tadi pengertian pembelajaran efektif menurut Pophan Baker pada tahun 1992. Sekarang ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan 4 ciri pembelajaran efektif. Yang pertama, adanya keterlibatan intelektual emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Nah, jadi adanya emosional antara peserta didik melalui kegiatan seperti misalnya mereka mengalami atau menganalisis atau mengamati hal-hal yang mereka temui. Yang kedua, ciri-cirinya adalah adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Di sini adanya keikutsertaan, jadi diharapkan semua peserta didik itu ikut serta dalam setiap acara atau setiap pembelajaran secara aktif, karena ini merupakan salah satu ciri pembelajaran yang efektif. Ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator kegiatan belajar peserta didik. Jadi tugas guru di sini berperan sebagai pembimbing atau moderator yang memberikan arahan terhadap anak didiknya untuk melakukan ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Yang keempat, penggunaan berbagai metode, alat, dan media pembelajaran. Jadi di saat sedang belajar, untuk ciri-ciri pembelajaran efektif itu menggunakan alat-alat seperti halnya atau komputer atau infocus dan lain sebagainya agar memudahkan kita peserta didik dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang yang terakhir adalah indikator pembelajaran yang efektif. Menurut Kortuba dan Wright pada tahun 1985, berdasarkan pengkajian dan hasil penelitian mengidentifikasikan 7 indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama, perorganisasian materi yang baik. Perorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat yang jelas dengan topik lain selama pertemuan berlangsung. Perorganisasian materi terdiri dari 3 macam. Pertama, materi perincian, materi urutan dari yang mudah ke yang sukar, kaitannya dengan tujuan. Jadi setiap materi itu dikelompokkan, organisasi itu dikelompokkan agar menjadi mudah dan gampang untuk dipahami oleh peserta didik. Lalu yang kedua itu di sini ada komunikasi yang efektif. Nah, tadi yang pertama itu adanya berorganisasi materi yang baik. Yang kedua ini terdapat komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang jelas,
berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, kemampuan berbicara yang baik, dan nada, intonasi, ekspresi, dan kemampuan untuk mendengar. Kemampuan berkomunikasi tidak hanya diwujudkan melalui penjelasan verbal, tetapi dapat juga berupa makalah yang ditulis, rencana pembelajaran yang jelas dan mudah dan cocok. Nah, jadi komunikasi yang efektif. Jadi antara guru dan peserta didik harus memiliki komunikasi yang baik agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi kalau kurang communication, maka pembelajaran tidak akan menjadi efektif. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu di sini ada penguasaan dan antusiasisme terhadap pelajaran. Tadi komunikasi yang baik, sekarang penguasaan dan antusiasisme terhadap materi pelajaran. Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar. Jika telah menguasai materi dapat diorganisasikan secara sistematis dan logis. Seorang guru harus mampu menghubungkan materi yang diajarkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki para siswanya, mampu mengaitkan materi dengan perkembangan yang sedang terjadi sehingga proses belajar mengajar menjadi hidup. Nah, jadi penggunaan dan antusiasisme terhadap materi pembelajaran. Jadi ketika guru memberikan materi pelajaran terhadap anak didiknya, bisa mungkin itu materi yang disampaikan adalah dengan keadaan yang sedang terjadi. Misalnya anak SD kelas 5 diberi materi pelajaran kelas 5, jangan diberi materi pelajaran kelas 6, karena dengan materi yang diajarkannya atau materi yang diberikan guru terhadap siswa itu sama pengetahuannya oleh siswa yang oleh pengetahuan yang siswa tahu, maka akan mudah pembelajaran tersebut. Sekarang yang keempat itu ada di sini sikap positif terhadap siswa. Menurut Robert M. Mager Suhainah 2000 mengemukakan tentang sikap positif terhadap siswa, yaitu di sini ada kurang lebih ada 9. Yang pertama yaitu menerima respon siswa baik yang benar maupun yang salah sebagai usaha untuk belajar. Jadi ketika ada anak didik kita yang sedang belajar atau ada anak murid yang melakukan tugas ketika salah, jangan diomelin, jangan ditolak, terima saja, karena peserta didik dalam masa proses pembelajaran. Memberi pengganjaran atau penguat terhadap respon yang tepat setiap kesempatan dan digunakan untuk mendorong siswa yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya kepada yang berhasil. Jadi memberikan apresiasi, karena memberikan apresiasi atau mendorong terhadap anak murid akan membangkitkan jiwa-jiwa semangat mereka dalam melakukan proses belajar mengajar. Tuh ya. Yang sekarang yang C, tugas anggota yang memberikan peluang yang diperoleh. Pemberian tugas memang sangat penting, tetapi guru harus membantu siswanya menemukan tugas dalam perspektif yang seharusnya. Tugas yang diberikan seharusnya sesuai dengan apa yang mereka buat. Yang seharusnya guru hindarkan adalah siswa menganggur karena tugasnya terlalu sulit atau tugas tersebut telah selesai dikerjakan. Nah, jadi di sini pentingnya itu ketika kita memberi tugas atau seorang guru memberi tugas kepada peserta didik, kita lihat dulu kondisi anak, jangan memberatkan atau membuat sulit mereka. Karena ketika kita memberikan hal yang positif, maka mereka akan menerima dengan positif pula. Sekarang yang D, menyampaikan tujuan kepada siswa sehingga sejak awal mereka sudah memahaminya. Nah, jadi sebelum belajar itu alangkah baiknya maksudnya kita memberikan tujuan atau memberikan motivasi apa yang akan kita sampaikan kepada mereka sebelum pembelajaran berlangsung. Yang mendeteksi apa yang telah diketahui siswa sehingga siswa tidak merasa bosan. Guru harus dapat menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan materi yang akan diajarkan. Nah, jadi ketika pembelajaran beri sedikit contoh atau sedikit pengetahuan yang membuat mereka merasa senang gitu. Jadi pada saat proses pembelajaran tidak ada yang merasa jenuh
jenuh, tidak ada yang merasa bosan gitu. Jadi mereka dengan mudah dapat menerima materi yang guru sampaikan. Yang F itu memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat terlihat secara aktif. Nah, jadi memberikan siswa. Nah, dari sini kita membebaskan siswa untuk berargumentasi, membebaskan siswa untuk berbicara di depan, atau membebaskan siswa untuk berkomentar apa yang mereka inginkan. Nah, itu ketika pembelajaran berlangsung seperti itu harus selalu selalu dijalankan, karena ketika kita membiarkan siswa atau peserta didik ikut aktif dalam pembelajaran, maka rasa semangat dan pemikiran mereka akan sangat terbuka secara luas. Sekarang yang terakhir yaitu mengendalikan perilaku siswa selama kegiatan berlangsung. Perilaku siswa yang kurang menyenangkan terjadi karena program pembelajaran yang kurang menarik perhatian sehingga menimbulkan masalah kedisiplinan. Tadi sudah dikaitkan juga tadi pas di awal ya. Jadi dalam materi yang kita sampaikan diselipkan atau sedikit contoh yang menyenangkan atau pembicaraan yang menyenangkan. Jadi siswa dapat mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan baik, dan mereka juga dapat menerima apa yang kita sampaikan. Jadi tidak ada rasa jenuh dari siswa maupun dari guru ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, sekarang yang 5 indikator dari pembelajaran yang efektif. Yang 5 di sini adalah pemberian nilai yang adil. Nah, keadilan dalam memberikan nilai dari adanya 1. Kesesuaian soal tes dengan materi yang mengajar salah satu tolak ukur keadilan. Nah, jadi ketika kita memberikan soal atau menguji tes anak-anak, kita melihat dulu dari pola pikir mereka, dari jawaban mereka, apakah itu pantas diberikan nilai yang A, B, C atau D. Tidak semena-mena atau tidak kita melihat hanya sebatas hari itu, tapi kita lihat sebelumnya bagaimana sikap mereka gitu. Karena nilai yang adil itu sangat berpengaruh pada keseharian anak ya. Karena ketika kita atau seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada anak, maka akan timbul kesirikan atau takut timbulnya pilih-kasih gitu antara pemikiran peserta didik. Nah, yang kedua itu sikap konsisten dan keputusan yang berakhir. Jadi ketika kita memberikan itu, kita bukan berarti tidak memberikan peluang anak untuk memperbaikinya ya, tapi kita berkonsisten dalam bersikap dan mengambil keputusan. Nah, sekarang yang 3, usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Nah, jadi untuk memberikan nilai kita lihat dulu usaha yang dilakukan seorang anak itu dari sebelum pembelajaran mulai atau dari sebelumnya. Kita lihat dulu apakah anak ini seorang anak yang rajinkah ataukah anak yang malaskah gitu. Karena ketika sebodoh-bodohnya anak kita tahu peserta didik, ketika mereka ada kesungguhan dan niat dalam belajar, kita pantas mengapresiasi dan berikan nilai yang berharga untuk mereka. Nah, yang keempat yaitu adalah kejujuran siswa dalam memperoleh nilai. Nah, kejujuran siswa kadang seorang siswa atau peserta didik itu mendapatkan nilai dengan hasil yang tidak jujur. Ada yang bisa menyontek atau menjiplak dan sebagainya. Makanya kejujuran dalam proses pembelajaran anak itu sangat diutamakan gitu. Karena bersikap jujur itu adalah hal yang paling penting dalam setiap insan manusia. Dan yang terakhir itu adalah pemberian umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa. Pemberian umpan balik ini bisa kita lakukan secara diskusi atau secara musyawarah gitu ya, bagaimana kurangnya di mana gitu. Jadi kita sama-sama mengoreksi kesalahan dan kekurangan dari masing-masing pekerjaan atau yang tugas guru berikan kepada kita. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam di sini terdapat keluasaan dalam pendekatan pembelajaran. Nah, sini menurut Barlow, pendekatan pembelajaran yang bervariasi merupakan salah satu petunjuk adanya semangat dalam mengajar. Kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan referensi siswa yang menghubungkan mata pelajaran dan hambatan yang berhubungan karena yang berbeda, menghendaki pendekatan yang berbeda pula. Nah, jadi ketika kita sedang mengajar atau ketika kita memiliki peserta didik, pendekatan itu tidak dilakukan dalam kelas saja. Sebaiknya pendekatan itu dilakukan di
luar kelas. Pendekatan itu tidak dilakukan dengan cara belajar mengajar saja, bisa dengan cara-cara yang lainnya. Karena ketika kita dekat dengan seorang murid atau peserta didik, kita lebih mudah mengetahui sikap dan kelemahan mereka. Jadi lebih mudah bagi para guru untuk mengubah anak-anak dalam proses pembelajaran, menuju pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, sekarang yang terakhir dari indikator pembelajaran yang efektif, yaitu belajar siswa yang baik. Di sini itu memberikan hasil terhadap hasil belajar siswa merupakan kewajiban guru dan mutlak harus dilakukan. Dikatakan kewajiban bagi seorang guru harus memberikan informasi kepada lembaga atau siswa. Menurut W.J. Kripsin dan Fledusen, Miarso 1984. Evaluasi adalah satu-satunya cara untuk menentukan ketepatan pembelajaran dan percaya. Dengan demikian, indikator pembelajaran efektif dapat diketahui dari hasil siswa yang baik. Petunjuk belajar siswa dapat dilihat bahwa siswa tersebut menguasai materi pembelajaran yang diberikan. Namun, karena kemampuan siswa yang bervariasi menyebabkan semua siswa dapat menguasai materi secara teratur. Carroll 1968 mengatakan bahwa siswa diberi kesempatan menggunakan waktu yang digunakan untuk belajar dan ia menggunakan sebaik-baiknya, maka ia akan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, jadi di sini setiap selesai pembelajaran atau setiap kita selesai mengajar, jangan lupa berikan evaluasi dari apa yang kurang, seperti misalnya ketika pembelajaran kenapa anak-anak bisa belajar, kenapa anak-anak ketika belajar tidak menjadi siswa yang baik. Nah, itu perlu diperbincangkan atau perlu kita evaluasi ke depannya seperti apa kita menyusun supaya siswa ini dapat mencapai hasil pembelajaran yang baik. Ya, adapun mungkin itu saja beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Adapun materi yang saya sampaikan pada kali ini berdasarkan hasil artikel-artikel yang saya temui atau saya baca pada pemaparan pembelajaran efektif. Nah, pada kesimpulannya, pembelajaran efektif ini adalah menurut Pophan dan Becker pada tahun 1992, yaitu ketika guru dapat merubah pemikiran seorang siswa atau murid yang tadinya sulit memahami pembelajaran menjadi mudah memahami pembelajaran. Seperti itu. Jadi ketika kita seorang guru dapat merubah suatu pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, maka itu disebut pembelajaran yang efektif menurut Pophan dan Becker pada tahun 1992. Nah, pembelajaran efektif di sini tidak hanya membutuhkan pembelajaran saja atau merubah secara drastis seperti itu. Pembelajaran efektif di sini menurut Ortor pada tahun 1992 itu mendefinisikan pembelajaran efektif itu membutuhkan yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi di sini adalah usaha. Usaha di sini dalam artian dalam bentuk biaya, dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk usaha atau tenaga dan lainnya yang menghasilkan tenaga atau keringat, itu disebut usaha. Ketika kita ingin berangkat ke sekolah, dari rumah mau ke sekolah, nah itu disebut dengan usaha. Jadi pembelajaran efektif membutuhkan yang namanya efisiensi menurut Ortuba pada tahun 1992. Nah, gitu. Dan saya juga menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran efektif. Jadi ciri pembelajaran efektif tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih ada 4 tentang materi pembelajaran efektif yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Lalu di situ terdapat indikator pembelajaran efektif. Nah, yang terakhir yang saya bahas pada presentasi kali ini adanya indikator pembelajaran yang efektif. Nah, di situ indikator pembelajaran efektif itu saya bagi menjadi kurang lebih 10 pembahasan atau macamnya yang sudah saya paparkan dalam video sebelumnya. Jadi kita sebagai seorang guru mempunyai peran penting dalam pengaruh proses pembelajaran peserta didik kita, gitu. Karena kita sebagai guru sekaligus sebagai motivator, sekaligus sebagai pembimbing mereka mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan pembelajaran anak menuju perubahan.
Nah, jadi kita sebisa mungkin menjadikan anak itu sangat menyenangi pelajaran atau sangat mudah menanggapi pembelajaran yang kita berikan, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kesalahan dalam materi atau penyampaian saya terhadap presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih dalam proses belajar gitu, ataupun materi yang saya sampaikan tidak benar atau salah itu hanyalah kesalahan yang saya perbuat. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.